Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, terkait dengan teknik atau teknis penilaian akhir semester kita, ujian akhir semester, ada sistem yang kita mau atur, kita mau kompakkan, yaitu bagaimana kita memanfaatkan atau memaksimalkan penggunaan Google sebagai uh, pembantu kita dalam menyelesaikan tugas ini. Jadi, uh, suatu berita yang terbaru dan menggembirakan adalah Google Meet yang merupakan uh, video conference yang perlu dibayar, ya, yang harus menggunakan email berbayar, kini digratiskan oleh Google sebagai uh, bantuan terkait di pandemi ini, sehingga dia membuka seluas-luasnya dan bisa diakses oleh siapa saja Google Meet itu. Jadi Google Meet ini sebenarnya keunggulannya selain unlimited, tidak berbatas waktu, itu juga memiliki jaringan yang lebih baik. Terus juga dia istilahnya lebih bisa sejalan atau selaras dengan perangkat-perangkat di laptop maupun di HP, karena notabene-nya kita sangat akrab dengan aplikasi atau bawahan Google. Jadi sekarang yang pertama yang saya mau perlihatkan atau praktekkan itu tentang bagaimana kita masuk dan membuat schedule meeting di Google Meet. Yang pertama, seperti biasa kita ketik saja di sini Google Meet ya. Google Meet. Ya. Jadi ini Google Meet-nya. Tampilannya itu seperti ini sekarang ya. Sekarang tampilannya seperti ini. Kita bisa langsung mulai rapatnya kita dengan cepat melalui sini, mulai rapat. Kita langsung bisa memulai rapat di sini. Ini untuk memasukkan kode rapat kalau kita menjadi audiens. Tapi kita di sini karena untuk keperluan ujian akhir semester, kita perlu membuat schedule yang paten, di mana kalau kita tentukan schedule yang paten itu, kita hanya memerlukan satu link yang akan kita sebar, dan link itu berlaku untuk setiap hari selama kegiatan PAS itu. Nah, jadi pertama kita klik dulu ini, jadwal rapat video dari Google Calendar. Nah, kita klik tanda plusnya tadi, kita akan masuk di perangkat Google yang lain, yaitu Google Calendar. Nah, akan menampilkan seperti ini. Dari sini, kita tuliskan nama kegiatannya dulu. Setelah nama kegiatannya, kita diminta untuk menuliskan waktunya. Jadi kita ujiannya itu anggap saja ini tanggal 16 ini. Kita mulai hari Senin tanggal 8, ya, tanggal 8 Mei 2020 dengan waktu kita ujian kan sesuai dengan kesepakatan itu pukul 9 AM. Lalu kita setting juga sampai pukul 10.30. Jadi waktu roomnya itu 1,5 jam ya. Nah, lalu kita atur waktunya, kita pastikan di sini adalah waktu Indonesia Tengah ini. Lalu kita oke. Nah, ini kita cuma atur satu kali saja ya teman-teman, tidak usah khawatir. Nah, setelah kita atur seperti ini, di bagian sini kita klik harian. Kenapa harian? Supaya ini link yang terbuat dari yang kita akan buat nanti, ini linknya itu berlaku setiap hari. Mulai dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Senin berikutnya. Ya. Oke, cukup seperti ini. Setelah itu di bagian sini, di bagian bawah, kita sudah bisa copy linknya. Kita copy, klik.
Ini di bagian bawah ini nama link yang kita gunakan nantinya. Nah, di bagian sini boleh diisi boleh tidak, tulis saja di sini lokasi ujian kita di rumah, nggak masalah ya ini. Terus di sini ada sebuah bantuan dari Google juga, itu dia akan mengingatkan tentang rapatnya kita 30 menit sebelum rapat itu. Jadi dia akan mengingatkan 30 menit sebelum meeting, dia akan masuk di HP kita. Kalau misalnya di HP kita itu kita masukkan ke Google, dia akan mengingatkan 30 menit, akan ada notifikasinya. Dan untuk mengingatkan kita bahwa kita punya rapat di waktu itu. Oke, gini saja, enggak apa-apa. Lalu di sini ini enggak penting, ini cuma warna kalender saja, warna biru. Terus di sini deskripsi tentang PAS, enggak, ini bisa diisi bisa tidak. Nah, sehabis sampai sini kita klik simpan, selesai. Ya, schedule kita atau jadwal ujian kita pun sudah selesai, dan semua room untuk selama 1 pekan ujian itu sudah selesai. Jadi kita coba klik simpan. Ketika saya tulis simpan, nah itu akan muncul Google Calendar seperti ini ya. Lalu kemudian kita coba lihat, kita tampilkan bulan. Nah, ini di sini sudah kelihatan sih tanggal 18, 19, 20, 21. Yang biru-biru ini adalah waktu ujian penilaian akhir semester. Dia diambil sampai Senin. Jadi setiap hari di pukul 9 itu link PAS itu akan selalu bisa digunakan ya. Ini kalau misalnya mau nggak percaya, coba kita klik ini, lihat linknya adalah bla 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 XZPO. Mau cek lagi di hari berikutnya 19 ZPO, atau di hari selanjutnya ZPO, semuanya linknya sama. Nah, ini untuk sesi pagi, karena kita pakai 2 sesi, jadi ada misalnya untuk orang tua, untuk sesi malamnya bisa kita buat lagi room untuk di malam hari dengan cara yang sama tadi. Nah, untuk ini kita sudah bisa close. Jadi di tanggal 17 nanti di sini akan tampil meeting ya, meeting kita, dan meeting tersebut kita klik saja supaya kita bisa masuk di dalam roomnya. Karena ini saya tidak memiliki jadwal, makanya saya mau buat dulu supaya kita bisa lihat tampilan di dalamnya. Oh iya, sebelum itu mungkin teman-teman mau lihat bagaimana cara saya buat sesi malamnya. Ya, seperti saya bilang tadi, kita klik lagi tambah. Oke. Sekarang kita beralih dari tanggal berapa tadi kita mulai ujiannya, tanggal 17 ya. 18 ya, 18. Terus di sini kita ubah waktu malam, ujian malam itu yang kita sepakati adalah 8 PM. Pukul berapa sih? Pukul 7. Anggaplah pukul 8 ya, pukul 8. Terus sampai pukul 9 lewat 30 menit. Oke. Nah, jadi ini kita sudah punya room. Kita sudah buat jamnya untuk sesi malam seperti ini. Lalu seperti biasa, zona waktunya kita pastikan itu WITA ya, atau waktu Indonesia Tengah ini. Kemudian oke lagi. Nah, ini sudah jam malam, tanggalnya sudah pas. Terus di sini lagi yang intinya kita berulang waktunya setiap hari ya, harian. Ini oke, kita
copy linknya. Oh ya, link yang pertama tadi kita belum simpan ya. Jadi di sini kita bisa simpan di sticky note kita. Ini tadi link yang pertama ya. Sebagai penanda ini kita tulis 1, maksudnya sesi pagi. Kita copy lagi nih sesi yang kedua. Kita simpan di Word atau di mana. Jadi ini link kedua. Kalau ada yang bertanya apakah cuma di sini kita bisa lihat linknya. Nanti pun kalau kita sudah masuk di room, kita masih bisa share linknya. Jadi tidak usah khawatir. Jadi dari sini notifikasi lokasi di rumah. Oke, terus karena tadi di pagi pakai biru, saya malam pakai merah. Oke, deskripsi nggak perlu. Oke, ini tetap seperti ini pengaturannya. Oke, simpan. Oh, awas. PAS malam. Namanya ya, nama kegiatannya. Sip. Oke, sip. Ini saja, simpan. Nah, coba perhatikan baik-baik di kalender Google Calendar saya. Sudah ada 2 warna, biru untuk pagi, merah untuk malam. Jadi, dalam sehari itu akan ada 2 pengingat untuk room kita, itu untuk sesi pagi dan sesi malam. Namun, saya minta sebenarnya bagaimana kita bisa mengajak orang tua untuk kita bisa kumpulkan dalam satu sesi saja. Misalkan saja, alhamdulillah ya, alhamdulillah misalnya kita bisa atur bahwa kita bisa semua ujian di pagi hari, nah itu lebih bagus dan lebih efisien. Tapi kalau misalnya dari sekian setelah diskusi dan memang tidak bisa, adanya bisa pagi, ada bisa malam, jadi ya segini saja kita buat 2 sesi. Jadi untuk yang bisa pagi dan bisa malam kita buatkan sistemnya seperti ini. Oke, jadi roomnya sudah selesai. Nah sekarang khusus untuk ini saya mau buka room dulu ya. Saya mau buat room dulu untuk hari ini ya. Ini tidak perlu saya buat schedule karena sebenarnya saya bisa langsung saja supaya saya bisa maksudnya tampilkan isinya ya. Nah setelah kita klik itu ya, misalnya kita ini sudah waktunya kita meeting, kita klik itu meeting di bagian sini nanti itu, kalau misalnya tanggal 17 kita klik, nah kita akan masuk tampilannya seperti ini ya, tampilannya akan seperti ini. Terus kita tindis atau tekan gabung sekarang ya untuk masuk di roomnya. Nah jadi tampilan Google Meet itu seperti ini. Dia akan memberikan lagi info linknya ya. Kita copy saja, lalu kita copy paste di di WhatsApp kita atau di grup yang kita tuju untuk peserta kita. Nah dari sini ini tampilannya. Saya coba mau perkenalkan bahwa yang akan kita gunakan adalah ubah tata letak kita pakai bersusun. Kenapa pakai bersusun? Jadi supaya kalau kita pakai bersusun, semua murid-murid kita 20 orang akan berjejer seperti ini dan kita bisa lihat semua pada saat ujian. Nah, karena ini kondisinya saya cuma sendiri yang seperti ini. Terus detail rapat di bagian sini itu sebenarnya cuma ada saling info akses, khususnya kalau kita mau lihat linknya lagi, ini ada linknya, bisa di copy paste ya, saling akses kalau kita kirimkan ke peserta. Ini untuk mood, ini untuk menampilkan video kita ya, ini saya hilangkan saja ya. Ini untuk menghilangkan suara, ini untuk keluar ya, nanti kalau sudah selesai baru kita keluar. Nah ini untuk presentasikan sekarang, ini kalau kita mau menampilkan slide, cuman ini untuk keperluan ujian tidak perlu ya. Tapi kalau mau lihat nih presentasikan sekarang, itu di sini ada 3 menu. Kita mau bisa tampilkan layar kita, jendela atau tab Chrome
seperti biasa ya. Kalau teman-teman pernah mengaplikasikan Zoom atau Jitsi ya, seputar-seputar itu sama saja. Oke, sehubungan dengan itu cukup. Jadi gitu caranya, bagaimana kita cara membuat room, ya, bagaimana cara kita buat schedule untuk setiap hari dengan link yang sama. Nah, sekarang bagian kedua, untuk karena ini ada 2 sesi, supaya kita tidak terlalu kerepotan memberikan atau mengirimkan link link soal ke orang tua. Misalnya kalau di sesi pagi itu ada sekitar misalnya 11 orang yang ikut. Nah, kalau kita mengirimkan ke 11 ya, link Google Form itu pasti akan lama. Nah, sebelum itu saya mau jelaskan juga kalau misalnya ada yang mau masuk di sini itu perlu verifikasi dari admin. Makanya, jadi anak-anak itu perlu masuk dalam room ini, meeting kita itu 10 menit sebelum jam 9 atau waktu diamnya. Jadi kalau dia masuk akan ada di sini verifikasi, kita tindis terima. Maksudnya apakah orang tersebut memang berada atau termasuk peserta ujian di sesi pertama atau sesi pagi. Ya, kalau misalnya termasuk kita terima aja. Nah, setelah semua diterima, ya baru kita boleh memberikan password. Nah, ini akan ada hubungannya. Jadi untuk bentuk PAS kita, jadi saya sarankan itu menggunakan yang namanya password. Ya, ini password. Password diberikan kepada peserta ujian lewat video conference sesuai dengan sesi ujian peserta. Jadi gunanya apa? Ketika semua peserta di sesi pertama sudah masuk, itu passwordnya nanti kita berikan lewat kolom pesan di Google Meet. Di sini passwordnya, kita klik passwordnya, misalnya contoh saja ya, nomor 1 misalnya nama passwordnya. Jadi 20 misalnya ada 11 murid. Jadi 11 murid yang ada di room ini, dia kini sudah melihat passwordnya. Jadi untuk link dari Google Form ini nggak apa-apa kita share tidak masalah kita share di grup kita, ya, biarkan semua murid lihat. Walaupun yang sesi malam pun lihat, kalau dia mau akses dia tidak bisa akan masuk di soal karena harus memasukkan password yang tepat, dan password itu harus dan bisa dilihat jika dia masuk atau diperbolehkan masuk di room kita ini. Oke, jadi insya Allah ini sedikit memudahkan kita. Jadi bentuk formatnya itu adalah seperti ini: ujian akhir, password, nama lengkap, nomor urut, kelas. Ya, setelah itu di bagian kedua itu ada soal isian, soal esai, soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda ini nilainya 1 saja ya. Nah, di sini kita kasih poin 1 saja. Ini saya tulis 5 karena tadi saya import. Kita tulis saja 1, jadi 1 pilihan ganda itu poin 1 ya. Oke. Kemudian di bagian esai ini tadi saya tekankan bahwa esai nggak perlu kita berikan kunci jawaban dan kita harus berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Jangan sampai di bagian ujian akhir ini aktif, apanya yang aktif? Validasi responnya yang aktif. Apa yang terjadi validasi respon tercentang seperti ini? Itu jawaban yang ditulis di sini harus berupa angka, padahal di sini tulis wujud, berarti nanti di sini seharusnya cuma tulisan. Nah, kalau misalnya seperti ini angka, anak-anak nanti tidak bisa menjawab pakai tulisan, tapi dia harus jawab pakai angka. Nah, itu sangat bermasalah. Maka daripada itu, tidak perlulah kita memberi centang di bagian sini. Hilangkan saja centangnya sehingga dia bisa bebas menuliskan apapun di sini. Nah, sekarang saya kembali ke atas yang password tadi. Bagaimana caranya membuat password? Sebenarnya ini akal-akalan saja ya. Ini sebenarnya soal bentuk isian singkat teman-teman ya. Ingat isian singkat
bukan paragraf, tapi isian singkat. Isian singkat itu contohnya saya buat ya, ini saya hapus balik. Saya hapus, kemudian saya buat kolom password. Oke, kita tulis tambah, klik tambah. Ini adalah muncul opsi yang baru, kita kasih naik. Kenapa naik? Ya, karena sebelum dia masuk di nama dia harus tulis password. Jadi kita tulis password. Nah, di sini setelah itu nanti otomatis itu verifikasinya menyala, ya. Nah, di sini dia minta angka, nggak usah teman-teman ya, supaya lebih umum kita pakai teks. Jadi di sini kita bisa tulis passwordnya apa? Passwordnya adalah Konoha. Kita bisa combat dengan angka 1, ya, huruf kecil Konohanya, lalu angka 1. Terus di sini teks kesalahan khusus, maksudnya kalau misalnya dia salah ketik, apa yang muncul? Maka passwordnya kurang tepat. Nah, sip. Jadi kalau misalnya dia salah ketik saja passwordnya, salah huruf saja, dia pasti itu nanti muncul password kurang tepat. Jadi dia perlu memang menggunakan password yang sesuai dengan yang ini. Nah, setelah itu yang lebih penting juga itu deskripsi. Ini penting juga sebenarnya. Maksudnya kita memberikan peringatan atau informasi bahwa password ini dapat ditemukan di mana. Password diberikan ke Ananda di dalam video conference sesuai dengan sesinya. Nah, jadi maksudnya apa? Password bisa diberikan atau ditemukan oleh peserta ketika dia sudah masuk di Google Meet. Nah, jadi setelah itu di bagian sini jangan lupa wajib diisi ya. Ingat wajib diisi supaya dia tidak bisa beralih dari poin ini kalau misalnya dia tidak isi passwordnya. Oke, saya ulangi. Jadi di slide pertama itu berisi biodata password. Di slide kedua berisi pilihan ganda dan slide terakhir adalah isian atau esai. Nah, untuk pemberian limit itu ada bisa dilihat di channel YouTube saya bagaimana cara memberikan limit kepada Google Form ini supaya kita bisa atur pukul 9 sampai pukul 10.20 ya. Oke, sip. Di sini ingat untuk isi esai atau isian kita tidak perlu memberikan poin teman-teman. Karena kenapa? Itu bisa saja akan ada variasi jawaban yang diberikan oleh Anda, apalagi anak SD kan. Jadi kita pegangkan saja dengan asumsi nanti wali kelas atau guru mapelnya yang akan memeriksa bagian esainya, karena Google Form sudah bantu memeriksa di bagian gandanya. Jadi kita untuk 5 nomor terakhir untuk esai itu diperiksa manual saja ya oleh guru-gurunya. Oke, sampai situ kita tinggal kirim linknya. Ya, linknya ini, link yang kita perpendek ini kita kirim ke grup, supaya peserta ujian bisa melihat ya. Dan ketika dia masuk, dia hanya bisa masuk di dalam soal ketika dia sesuai dengan sesinya, yaitu sesi pagi, dan mendapatkan password dari kita ya. Jadi nanti kita terima dulu anak semua. Ketika sudah masuk, baru kita perlihatkan atau kita minta dulu akses Google Form-nya, baru kita ketikkan passwordnya di sini. Walaupun ada terlambat 1-2 menit sebelum itu, ya dia pasti akan bisa lihat ini. Namun kalau misalnya ada yang tidak sesuai sesinya, kita tidak usah terima supaya dia tidak masuk. Ya, seperti itu. Jadi orang tua memang sudah kita beri pengertian, anak-anak juga sudah kita beri pengertian bahwa dia adalah peserta di sesi pagi ataukah di sesi malam. Jadi dari awal memang kita sudah berikan arahan dan pengertian dia memang itu di sesi mana.
Nah, jadi kita memang harus tentukan itu supaya ini teratur teman-teman ya, sesuai dengan kesepakatan. Jadi saya kembali juga mengingatkan bahwa kalau sebisa mungkin kita bisa arahkan orang tua itu di satu sisi saja, entah itu kita bisanya di sisi pagi semua atau malam semua itu lebih bagus dan lebih efisien. Namun kalau misalnya nyatanya tidak bisa seperti itu ya kita pakai dua sisi saja seperti ini dengan jam yang saya sudah tentukan tadi, ada yang di pagi, ada yang di malam. Oke, mungkin sekian itu tadi cara membuat schedule meeting. Nah, itu juga tadi arahan tentang Google Form. Semoga usaha-usaha kita ini bernilai pahala dan tetap belajar teman-teman. Semua di apa namanya di situasi pandemi ini uh, perlunya kita harus belajar apa yang kita pelajari, apa yang kita petik hikmahnya dari pandemi ini. Uh, Semoga ilmu yang kita dapatkan atau kita gali potensi kita selama pandemi ini itu bermanfaat ya. Mungkin sekian ya untuk kali ini. Silakan teman-teman mempelajarinya lebih lanjut dan saling apa namanya membantu. Kalaupun ada pertanyaan silakan koordinasikan dan semoga teman-teman dipermudah ya. Oke, amin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.